Halo, perkenalkan, nama saya Febrio Valentinus. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan Akuntansi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Access 2010 yang saya gunakan. Kemudian, di sini juga saya mempunyai data berupa Excel yang terdiri dari 2 sheet. Data Excel ini merupakan data Excel customer data. Yang sheet pertama yaitu customer data dengan gender female, yang kedua dengan gender male. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan Microsoft Access untuk customer data ini. Apabila kalian belum membuat form yang baru, kalian bisa bikin di create, kemudian kalian klik table di sini. Nanti apabila kalian ingin merename nama tabelnya, kalian tinggal mengklik view, kemudian kalian tinggal rename, kemudian tekan OK. Di sini karena saya sudah membuat, maka saya akan delete tabel yang tadi barusan saya buat. Maaf, harus kita close terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tabel customer dan internal data yang saya buat. Tabel customer terisi atas customer ID, sex, race, birth date, college, household size, dan zip code. Kemudian data type bisa kita sesuaikan dengan kemauan yang kita mau. Di sini saya memilih number untuk customer ID hingga number untuk zip code. Kemudian kita klik save. Kemudian jangan lupa kita beri primary key-nya dengan kita mengklik tabel yang ingin kita beri primary key, kemudian ke tab design, kemudian pilih menu primary key, kemudian save kembali. Terus tabel yang kedua yaitu internal data, saya isi dengan beberapa item seperti internal data, customer ID, kemudian income, spending 2017, spending 2018, number of orders, kemudian day sign slash, satisfaction, channel, exercise, hingga status menikah. Di sini saya sudah membuat item-item tersebut dan saya input kembali ke dalam Microsoft Access dengan mengisi juga data type sesuai keinginan saya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu memberi primary key pada setiap tabel yang telah kita buat. Kemudian kita klik save. Kemudian setelah semuanya selesai, kita close all untuk semua tabel. Kemudian untuk mempercepat pengisian data-data yang ada di sini, maka kita bisa melakukan klik 2 pada tabel customer. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa mengisi customer ID, sex, race, birth date, college, household size, kemudian zip code sesuai dengan tabel yang ada di data Excel ini. Sebelumnya saya sudah mengisi satu-satu agar mempercepat langkah proses pembuatan create form pada kesempatan kali ini. Saya mengisi sesuai data apa yang ada di dalam Excel. Kemudian apabila sudah, kita klik save, kemudian kita close kembali. Kemudian begitu pula dengan internal data, kita klik 2 kali juga pada item ini. Kemudian kita bisa mengisi internal data, customer ID, income, spending, hingga status merit berdasarkan data Excel yang ada di sini. Kemudian apabila sudah mengisi juga, kita tinggal klik save juga, kemudian kita klik close. Setelah pengisian selesai, kita bisa melakukan relationship di antara kedua tabel ini. Kita bisa pergi ke database tools,
kemudian kita pilih menu relationships. Kemudian kita bisa menyambungkan antara tabel customer dan tabel internal data. Di sini saya akan mengambil kata kunci customer ID karena saya sebelumnya sudah memasukkan akun customer ID di dalam tabel customer dan akun customer ID di dalam internal data juga. Cara menghubungkan di antara kedua tabel ini, kita tinggal mengklik customer ID yang ada di customer, kemudian kita tahan dan kita drag, kita pindahkan ke tabel internal data dan kita pilih yang customer ID juga. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tinggal mengklik Enforce Referential Integrity, kemudian Cascade Update Related Fields, kemudian Create. Kemudian setelah ini selesai, kita bisa melakukan save kembali. Dan setelah itu kita bisa melakukan penutupan terhadap tab relationship. Kemudian selanjutnya apabila kita sudah melakukan relationship di antara kedua tabel ini, maka selanjutnya kita membuat form di Microsoft Access-nya. Kita klik tab Create, kemudian kita cari menu Form Wizard. Kita klik, kemudian kita pindahkan tabel customer yang sebelumnya sudah kita buat ke dalam tabel Selected Fields dengan menekan tombol tanda panah 2 ini. Kemudian kita pindahkan juga tabel internal data ke dalam tabel selected fields dengan menekan tombol tanda panah kedua ini juga. Kemudian kita tinggal klik next untuk tahap selanjutnya. Di sini kita memilih apakah tampilan akan berdasarkan tabel customer atau berdasarkan tabel internal data. Di sini saya akan menampilkan form berdasarkan data customer. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next kembali, kemudian finish. Maka akan muncul hasil pengisian kita sebelumnya tadi dalam menu form seperti ini. Nah, apabila Anda ingin menambahkan beberapa item atau mengedit tampilannya, kita bisa pergi ke tab home, kemudian kita pilih feature views, kemudian kita klik tanda panah di bawah ini, kemudian kita klik design view, maka tampilannya selanjutnya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memperlebar juga untuk tampilan layar kerja desain kita. Kemudian di sini kita bisa merapihkan beberapa item yang kita mau. Oke. Terus apabila dirasa sudah, di sini kita juga bisa menambah item seperti item tombol yang nantinya bisa berfungsi ketika kita membuat suatu form pengisiannya. Nah, kita tinggal mengklik tab design, kemudian kita memilih feature ini, button, kemudian kita drag atau kita taruh di tempat yang kita mau. Di sini saya akan menaruhnya di pojok kiri agar lebih mempermudah. Kemudian di sini saya akan mengambil opsi record navigation, kemudian saya akan pilih go to previous record. Kemudian saya klik next, kemudian finish. Selanjutnya selain tombol previous record, saya akan juga menambahkan tombol next record di samping tombol previous record. Nih, kita klik next, kemudian finish. Kemudian selain itu saya akan menambahkan juga fitur lainnya seperti tombol delete apabila sewaktu-waktu kita ingin melakukan delete terhadap form tersebut. Kemudian next, and finish. Kemudian selesai, kita bisa balik ke tampilan form apabila dirasa sudah sesuai dengan keinginan kita dengan mengklik tombol views yang ada di pojok kiri ini, klik tanda panah yang di bawah, kemudian kita klik form view. Kemudian tampilan akan kembali seperti form sedia kala.
Di sini item yang tadi, tombol yang tadi sudah kita buat akan muncul di tempat pojok kiri form. Kemudian data yang tadi kita sudah isi juga di tabel customer dan internal data akan muncul juga di layar form, sehingga kita tidak perlu mengisi satu-satu melalui tampilan form. Ini merupakan opsi bagi kita apakah kita mau mengisi lewat tampilan form atau mengisi lewat tampilan tabel. Demikian yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.